Halo Greeners, annyeonghaseyo. Selamat datang di episode terbaru podcastnya Green Academy. Podcast kali ini yang terbaru, kita tuh akan bincang-bincang bareng Greeners yang baru aja lulus dari yang baru aja keterima di Chung'ang University. Gak usah lama-lama, kita langsung ketemu bareng aja kali ya bareng Greenersnya. Halo, Halo Kak annyeonghaseyo. Nadia. Halo semua Greeners, nama saya William Joshua yang keterima beasiswa Chung'ang University jurusan bisnis tahun 2025 lewat program Korea Study Abroad Green Academy. Oke, keren banget. Nih aku panggilnya Kak Joshua atau Kak William? Boleh Kak Joshua. Boleh Kak Joshua. Oke Kak Joshua. Sebelum kita bincang-bincang nih, aku mau ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut podcast Green Academy yang terbaru, dan selamat juga sudah keterima. Mungkin tahun ini ya baru mau berangkat di bulan Februari atau gimana? Bulan Februari. Oh oke, bentar lagi berarti ya. Iya. Oke. Sebelum lanjut lagi, aku pengen tahu sih kenapa sih Kak Joshua tuh dari bagian negara, kenapa akhirnya pilih Korea Selatan nih? Kenapa nggak mau lanjut di Indonesia misalkan? Oh, itu karena saya pas kecil pernah tinggal di Korea selama 10 tahun. Jadi saya punya pikiran positif tentang Korea, sehingga membuat saya itu ingin belajar lanjut di Korea dan bikin saya ingin kerja di Korea. Oh gitu. Gara-gara itu saya pilih Korea gitu. Yeah. Oh oke, berarti dulu tuh sempat di Indonesia dulu atau dari Korea langsung ke Indonesia ke Korea lagi atau gimana dulu tuh? Lahirnya di Indonesia dan sampai umur 6 tinggal di Korea, dan setelah itu saya pindah ke Korea selama 10 tahun. Kembali lagi. Oh oke. Berarti di Indonesia tuh tempat sebentar doang ya, cuma sampai umur 6 tahun, terus lanjut ke Korea gitu. Terus dari itu baru di 10 tahun di Korea baru pindah ke Indonesia sekarang. Iya benar. Oh berarti Indonesia dari tahun berapa tuh? Dari Korea? Tahun 2018. Oke, jadi kamu lanjut FM-nya di Indonesia berarti ya? Iya benar. Oh keren banget. Berarti Koreanya berarti udah lancar banget dong nih. Mungkin bisa disapa kali Greenersnya pakai bahasa Korea kali ke Joshua. 안녕하세요, Greeners 여러분. Oh keren banget, berarti dari kecil akhirnya Indonesia, akhirnya balik lagi pengen ke Korea karena ngelihat budayanya, mungkin kamu udah nyaman di sana kali ya? Iya, sudah adaptasi. Atau cinggodolnya udah pada tanyain kapan balik lagi ke sini, gitu gak? Iya, beneran. Jadi pakainya juga komunikasinya lewat ini ya, talk juga kali ya. Oh, udah pada ditanya-tanya sama cinggodol apa sih kita nyebutnya ya? Cinggodolan. Oke. Berarti jago juga bahasa Koreanya, jadi pas ngurus-ngurusin hal-hal segala macam untuk persiapan study abroad-nya juga bisa dibilang lancar juga gitu ya, nggak bingung gitu ya Kak Jess? Sebenarnya susah sih kalau nggak ada pembantuan dari Green Academy. Oh, gitu. Tapi berkat Green Academy lebih mudah untuk memperjuangkan dapat beasiswa. Oke, jadi merasa terbantu gitu ya dari program Korea Study Abroad Green Academy. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Joshua dari banyaknya program Korea Study Abroad, kenapa akhirnya Kak Joshua milih Green Academy gitu? Saya sudah cari beberapa program, di antara situ ada Green Academy. Dan setelah konsultan, saya dan ibu sepakat pilih Green Academy karena Green Academy itu paling banyak koneksi sama Universitas Korea, dan juga Green Academy itu profesional. Oke, benar. Karena pusatnya pun kita juga di Korea ya. Sebelum cabang Indonesia, kita pusatnya juga di Korea. Atau di Koreanya sendiri waktu itu Kak Joshua pernah ketemu Green Academy nggak? Atau baru di Indonesianya ini baru tahu? Baru tahu di Indonesia. Oh, baru tahu di Indonesianya. Oke. Kalau dulu boleh tahu nggak sih cerita dikit mungkin ya kehidupan Kak Joshua tuh di Korea saat itu gimana gitu dengan budayanya di Indonesia, atau ada culture shocknya Kak? Atau kan Kak Joshua sekolah dulu nih di Korea, akhirnya tinggal lagi ke sekolah di Indonesia, ada culture shocknya nggak sih pas sekolah di Indonesia dan Korea? Pas saya culture shock pas datang ke Indonesia itu adalah kalau di Korea kalau pas makan kumpul bareng-bareng di tempat makan, bahkan di Indonesia sedangkan di Indonesia harus bawa makanan sendiri dan juga harus cari tempat duduk sendiri. Jadi dari situ saya awalnya culture shock. Oh bener sih, dulu aku juga gitu ya pas sekolah ya. Jadi
bawa bekal gitu dari rumah cewek gitu, bawa bekal di rumah, terus makan aja sendiri, terus atau enggak di kelas aja gitu bareng teman-teman. Tapi kalau di Korea tuh udah teratur kali ya, udah ada kantin ya. Iya. Jadi udah makan jadi langsung di tempat yang sama dikasih gitu. Makanan juga. Udah dapat makanan juga ya. Nah, berarti dari rumah mulai sekolah di Indonesia jadi mulai bawa bekal sendiri gitu. Terus maminya harus nyiapin dulu gitu ya. Dan bingung mau menu apa gitu ya. Tapi kalau makanannya sendiri Kak Joshua tuh ada yang bikin Kak Joshua, aduh kayaknya aku nggak suka di makanan ini deh, nggak cocok deh kayak gitu. Ada nggak? Di Korea? Di Indonesia nya dibanding Korea? Walau di Indonesia, soalnya saya juga pernah di Indonesia, jadi nggak ada yang biasa aja. Biasa aja. Mungkin karena rasanya juga belum terlalu beda kali ya. Beda juga. Oke, Kak Joshua. Pas pendaftaran itu kan pasti nunggu dulu dong, proses-prosesnya juga pasti lama banget. Itu ada perasaan Kak Joshua kayak dugen-dugen ya sih nungguinnya? Gimana tuh perasaannya pas mau nungguin info kelulusan atau enggaknya? Sebenarnya Pak, saat nunggu info beasiswa saya ada deg-degan juga, dan juga saat menyerah sih, karena sebelumnya saya sudah coba beasiswa 2 kali, tapi 2 kalinya semua gagal. Jadi saya bingung apakah harus kuliah di Indonesia aja. Tapi saat itu saya lihat kabar saya keterima beasiswa Korea, jadi saya saat itu merasa kagum dan juga senang gitu. Happy ya, akhirnya gitu, akhirnya juga dibantu sama semuanya. Oke. Nah waktu itu kalau boleh tahu bisa ceritain sedikit kali ya ke Greeners, waktu itu Kak Joshua tuh ikut beasiswa apa sih sebelum dari program Korean Study Abroad Green Academy? Sebelum Broad Academy saya ikut program GKS dari negara. Oke. Berarti 2 kali nyoba GKS gitu ya? Iya. Oh, oke. Pas nyoba GKS itu ada kesulitan apa? Ada perasaan kesulitan apa yang Kak Joshua rasain? Banyak kesulitannya, harus tulis formasi banyak, dan juga harus prosesnya susah sih ya, soalnya ada masalah duta juga. Oke. Mungkin karena mungkin karena perpindahan kewarganegaraan juga kali ya, jadi ada problem di situ mungkin ya. Oke Kak Joshua, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Kak Joshua tadi kan sempat bilang keterima di jurusan bisnis gitu ya? Yeah. Kenapa sih pengen pilihnya yang bisnis gitu? Atau waktu itu sempat ada opsi-opsi jurusan yang lain gitu? Karena saya ada cita-cita. Oke. Jika saya belajar di situ tentang belajar bisnis di situ, dan saya bawa ke Indonesia untuk bisa membantu masyarakat Indonesia. Oh keren banget. Berarti abis lulus gitu ada pikiran, ada niatan pengen balik ke Indonesia gitu? Mau jadi mengembangkan masyarakatnya. Greeners, didengerin tuh Kak Joshua-nya aja yang dari Korea ke Indonesia, akhirnya lanjut pendidikan lagi di Korea, akhirnya milih lagi buat balik ke Indonesia katanya demi mengembangkan lagi ya ilmunya di Indonesia. Ini patut dicontoh ya. Itu kenapa sih Kak Joshua pengen balik lagi gitu ke Indonesia untuk membantu? Kenapa niatan ada pikiran seperti itu? Kenapa nggak mau buat netap di Korea aja? Karena kan dulu Kak Joshua juga udah pernah di Korea gitu. Karena saya saat kecil rumah saya nggak kayak gitu, dan juga sekarang lihat masih banyak orang banyak nggak kaya. Jadi dari situ saya ingin membantu mereka. Oke. Berarti dari jurusan bisnis itu apa sih bisa dikembangin dari bisnis gitu dan dibawa untuk di Indonesia, diterapkan di Indonesia. Ini keren banget. Kita paksu ya, apa nih? Paksu. Keren banget. Kalau dari Mami sendiri nih kayak Joshua, ada pesan-pesan sendiri nggak sih dari Mami kalau misalnya nanti ke Korea? Berarti sendiri ya? Yes. Di Korea berarti nanti sendiri, berarti Mami di Indonesia. Cuman di Korea tuh nanti tuh gimana sih sistemnya? Apakah di asrama atau ada di dormnya sendiri gitu? Sebenarnya di Korea ada saudara saya, ada bibi saya. Jadi saya pasti tinggal di kos atau di rumah bibi saya, pindah-pindah. Cuman karena ada saudara ya? Apa sih? Yeah. Aju mah? Hah? Apa bilangnya? Imo. Iya benar, Imo. Ya maksudnya berarti ada saudara gitu ya, ada orang yang dikenal lah di Korea gitu ya. Keren. Terus Kak Joshua, atau ada struggle apa sih sebelum memilih untuk akhirnya menetapkan di Korea Selatan? Ada struggle nggak? Atau sempat galau? Tadi kan sempat disebutin
cepet gagal gitu ya, atau berpikir akhirnya di Indonesia aja gitu atau struggle yang bikin Kak Joshua semangat banget akhirnya ayo bisa nih lanjut nih, akhirnya pilih Korea aja. Dari yang saya dapat percaya dirinya setelah dapat tes topik tingkat 6. Ya, setelah itu saya percaya diri sih. Ini pasti bisa. Keren. Karena emang jago juga bahasa Korea. Ini Kak Joshua harus ajarin aku kali ya, biar aku bisa ikut tes topiknya juga. Karena kebetulan aku waktu itu ikut isi Koreanya Green Academy, cuman kan mungkin Kak Joshua-nya lebih paham kali ya kalau mau ngajarin. Jadi aku kayak cuman bisa kayak cuman Insa aja. Kita nyebutnya pasti Insa kan, kalau menyapa gitu bilang Insa. Ya kayak gitu. Terus ada apa lagi yang pengen Kak Joshua ceritain mungkin ke Greeners yang lain, atau kesan atau kasih semangat ke Greeners yang pengen yang mau dan punya cita-cita ingin melanjutkan studinya di Korea Selatan. Saya mau kasih ini, kalau mau dapat tujuan sebenarnya nggak ada jalan yang pendek. Yang penting harus tekun, nggak boleh harus menyerah sampai dapat cita-cita kalian. Oke, berarti harus fighting ya? Ya, harus semangat. Harus semangat, jadi emang nggak ada yang lurus aja gitu jalannya ya, harus liku-liku kayak Kak Joshua tadi nih. Greeners Kak Joshua tuh sampai gagal 2 kali, cuman akhirnya tetap percaya diri, tetap semangat, tetap milih dan yakin kalau misalkan Kak Joshua tuh bisa lanjut untuk lanjut S1-nya di Korea gitu. Keren banget Kak Joshua beneran. Aku soalnya aku tuh dulu kayak sempet kayak nyoba-nyoba, cuman aku kayak ikut grup-grup Telegram kayak GKS beasiswa kayak gitu di Korea, cuman emang dari akunya niatnya mungkin masih setengah-setengah ya, nggak kayak Kak Joshua. Jadi aku cuman kayak join aja grupnya, cuman pelajarin, cuman aku nggak yang bener-bener nerapin gitu. Jadi dulu juga sempat kepengen, karena dulu kan K-popers banget ya. Kalau K-popers tuh pasti kepengen banget gak sih? Apakah Kak Joshua dikit juga ya jajan? Mungkin ada sih. Oke Kak Joshua, aku mau ucapin terima kasih udah nyempetin waktunya buat berbagi pengalamannya juga ke Greeners yang lain. Terima kasih Kak Joshua sudah menyempatkan waktunya, udah berbagi kisah-kisahnya ke Greeners yang lain. Nanti mungkin aku bisa nunggu video-video pas di Korea mungkin kirim. Ya, saya akan kirim. Oke, berarti nanti kesananya bulan Februari. Oke, keren banget. Oke Greeners, untuk podcastnya kali ini kita sampai di sini aja. Sampai bertemu di podcastnya selanjutnya. Annyeonghaseyo. Gimana? Annyeonghaseyo ya? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.